pada era awal tahun 1930-an, tepatnya di kota kecil di negeri Jerman, Herzogenaurach. Seorang pemuda bernama Adolf Dassler yang akan kita bahas hari ini di konten YouTube Cerita Branding. Mendengar tentang pelari jarak pendek Amerika Serikat yang brilian bernama Jesse Owens. Pada kala itu akan diadakan Olimpiade Berlin. Dassler lebih senang dipanggil dengan nama Adi dan kakaknya Rudolf membuat sepatu olahraga di bengkel kecil mereka di Middle Franconia. Adi Dassler bereksperimen dengan segala jenis bahan, termasuk kulit ikan hiu dan kulit kanguru. Dia pun berinisiatif untuk mendekati Jesse Owens dan menawarkan Jesse Owens untuk memakai sepatunya ketika akan berlaga di Olimpiade Berlin. Ini dilakukan oleh Adi Dassler jauh sebelum era-era pesohor memakai sepatu olahraga dalam kegiatan sehari-hari. Owen pun senang hati menerima tawaran dari Adi Dassler. Kemudian Owen memakai sepatu buatan Adi Dassler dan memenangkan 4 medali emas pada tahun 1936, pastinya di Berlin. Bersaudara terus memenangkan berbagai kompetisi dengan sepatunya yang membuat Hitler pada kala itu merasa kesal. Dassler bersaudara pun memutuskan ini menjadi landasan awal perusahaan pembuat pakaian olahraga terbesar di dunia sampai hari ini. Dengan moto membuat para atlet memakai sepatu mereka dan setiap orang pasti akan bersedia untuk membelinya. Pada kala itu mereka berdua berhasil melewati perang karena seperti kita ketahui zaman mereka adalah zaman perang. Akan tetapi gagal mempertahankan kemitraan mereka di perusahaan Adidas. Pada tahun 1948 Adi dan Rudolf terlibat pertengkaran sengit yang kemudian membuat mereka menjadi terkenal. Beberapa berkata pertengkaran mereka karena persoalan Nazisme. Ada juga yang mengatakan tentang pertengkaran mereka persoalan tentang wanita. Dan pada akhirnya mereka berdua tidak menyapa lagi satu sama lain. Rudolf kemudian mengambil separuh dari mesin-mesin pembuat sepatu dan mendirikan bisnis barunya di sisi lain Sungai Aurach. Menamai usahanya dengan nama Puma. Dan Adi menamakan bisnisnya itu seperti yang sering kita dengar, yaitu Adidas. Berasal dari kata Adi, nama panggilan yang sering dipanggil untuk Adolf Dassler. Dan tahukah kalian DAS, Adidas, DAS itu mempunyai satu arti nih. Artinya lumayan lucu ya teman-teman ya, lumayan lucu, yaitu All day I dreams about sex. Baru pertama kali mendengarnya pasti ya. Begitu pula saya, ternyata Adidas itu diambil dari kata Adi yang berasal dari nama panggilan Adolf Dassler, dan DAS itu All day I dream about sex. Menurut yang sering digosipkan orang-orang pada zaman itu. Setahun kemudian Adidas kemudian meluncurkan logo mereka yang terkenal dengan 3 strip. Tidak seperti logo Swoosh milik Nike yang didesain oleh para profesional. Logo 3 strip Adidas itu pada awalnya hanya bertujuan untuk membantu mendukung lengkungan kaki. Simple. Kedua bersaudara ini yaitu Adidas dan Puma kemudian terus bersaing satu sama lain dan mengejar para atlet agar memakai produk sepatu buatan mereka, bahkan sampai pakaian olahraga, dan alhasil membuahkan sebuah hasil yang bagus karena pada kala itu olahraga semakin diliput oleh media-media resmi seperti televisi, koran, radio, dan lain sebagainya. Nama dari Adidas dan Puma berangsur naik. Tapi apa yang membuat Adi melompat jauh yaitu pada tahun 1954 saat beliau melengkapi tim sepak bola Jerman Barat di Piala Dunia dengan sepatu jenis baru buatan Adidas, yaitu jenis sepatu yang memiliki pul yang dapat dilepas. Bukan seperti sepatu biasanya yang dicetak melekat pada sol. Pada kala itu final dilangsungkan di bawah hujan, sehingga tim Jerman memasang pul khusus pada sepatu mereka dan berhasil mengalahkan Hungaria. Kemudian tim Jerman Barat menjadi juara Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Oke, banyak yang tidak tahu bahwasanya Dassler mempunyai senjata rahasia. Tapi apakah itu? Senjata rahasia dari Dassler adalah Horst. Horst merupakan putra daripada Dassler. Dassler memiliki 5 anak, 4 perempuan dan 1 laki-laki, dan mendorong mereka semua untuk bergabung dalam bisnisnya. Istrinya Kate juga bekerja di Adidas dan kemudian menjalankan bisnisnya sendiri karena pada tahun 1978 Dassler berpisah dengan istrinya. Horst, putra daripada Dassler, memiliki hal yang unik. Menurut salah satu laporan, ketika dikirim oleh ayahnya untuk membagikan sepatu pada Olimpiade di Melbourne pada tahun 1956, hal yang unik itu adalah Horst menyogok para pekerja di pelabuhan agar tidak membongkar muat sepatu Puma. Pada tahun 1960, Adidas menguasai Olimpiade di mana 75% para atlet track dan field mengenakan sepatu Adidas. Oke, lompat ke Olimpiade Munich di tahun 1972. Semua ofisial tim menggunakan sepatu Adidas dan yang juga mayoritas atlet. Berarti bukan cuma atlet, kalau sudah tim ofisial, mungkin wasit juga memakai sepatu Adidas ya teman-teman. Daftar bintang yang didukung Adidas bertambah panjang dengan ikut sertanya pelompat tinggi Dick Fosbury, pesenam Nadia Comaneci, dan petinju seperti Muhammad Ali. Teman-teman mungkin tidak ada yang tidak kenal ya nama seorang Muhammad Ali. Muhammad Ali dan Joe Frazier saling berhadapan pada tahun 1971 dan keduanya memakai sepatu boxing buatan Adidas. Adidas kemudian menjadi merek premium pada masa tersebut dan membuat para atlet dengan senantiasa sukarela memakai produk sepatu, bahkan baju olahraga Adidas tanpa perlu di-endorse, zaman sekarang namanya ya, di-endorse ataupun dibayar. Tapi Dassler tahu nilai dari pemeliharaan kontrak, membangun hubungan dengan Komite Olimpiade Internasional yang menjamin status Adidas sebagai pemasok resmi. Demikian statusnya bagi Komite Olimpiade Nasional di China pada tahun 2008. Tahukah teman-teman, di usia 78 Dassler belum pensiun. Beliau meninggal pada tahun 1978. Horst yang membuka cabang perusahaannya sendiri di Prancis mengekalkan statusnya sebagai seorang godfather untuk bidang olahraga. Dia telah mengembangkan pengaruh yang luar biasa besar pada begitu banyak badan olahraga, khususnya karena dia membantu mereka memaksimalkan peluang komersil mereka melalui sebuah perusahaan pemasaran yang ikut dia dirikan. Horst kemudian mengambil alih Adidas sepenuhnya pada tahun 1985. Tapi meninggal 2 tahun kemudian di usia yang termasuk muda, yaitu masih 51 tahun. Setelah wafatnya Horst, saudari-saudari bertengkar tentang arah perusahaan dan perusahaan pun kehilangan pangsanya. Dari pencapaian tertinggi yang menguasai 70% pangsa sepatu olahraga di Amerika Serikat, Adidas dengan cepat terbanting ke tingkat 3%. Kebanyakan diserang oleh Nike, tapi juga merek-merek lain yang bermunculan di masanya boom sepatu olahraga di dekade tersebut. Pada 1989, seorang spesialis penolong perusahaan bergaya eksentrik bernama Bernard Tapie. Beliau masuk dan membujuk para saudari Dassler untuk melepaskan Adidas kepada dia dengan nilai 320 juta dolar Amerika Serikat pada kala itu. Tapie yang menjadi menteri urusan perkotaan Prancis terlalu sibuk untuk dapat mengurus perusahaan Adidas. Sampai-sampai dia mendapati dirinya sudah tidak sanggup untuk membayar bunga hutang dari bank. Kemudian Tapie sempat menghabiskan 6 bulan di penjara karena perkara pengaturan skor. Pada tahun 1992, sebuah bank Prancis menemukan pembeli lain untuk Adidas yang kini mengalami kerugian 100 juta dolar AS per tahunnya. Bayangkan sebuah brand Adidas pun pernah berada di masa sulit. Teman-teman yang lagi branding gimana nih? Apa masa sulitnya? Komen ya di kolom komentar. Bahkan sejarah resmi perusahaan yang begitu semangat ini menyebut bahwa dekade tahun 90-an merupakan masa transisi paling sulit di perusahaan Adidas. Tapi seorang CEO baru, lulusan Harvard dan mantan eksekutif periklanan bernama
Robert Louis Dreyfus memiliki pengalaman menyelamatkan perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Dia memecat sebagian besar manajer senior, memangkas biaya, dan melipat gandakan pengeluaran untuk pemasaran. Jadi seorang Robert ini berfokus pada biaya pemasaran dengan cara memotong biaya-biaya lain yang tidak dibutuhkan. 1993 di Amerika Serikat, Adidas kemudian membeli sebuah perusahaan pemasaran produk olahraga yang berbasis di Portland yang bernama Sports Inc. dan mengubahnya menjadi Adidas Amerika. Perusahaan ini dikepalai oleh dua mantan eksekutif Nike, Peter Moore dan Robert Stesser, yang berperan dalam proyek-proyek lahirnya Air Jordan dan kampanye pemasaran Just Do It. Sayangnya Stresser meninggal karena serangan jantung tidak lama setelah pembelian itu. Tapi dia punya waktu untuk membujuk Adidas agar mendirikan operasinya di Amerika Serikat di kandangnya Nike, yang kemudian terbukti memberikan stimulus yang luar biasa pada merek ini. Di masa lalu sering dikritik dan dianggap ketinggalan zaman, Louis Dreyfus menjabat CEO sampai 2001 ketika dia mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya Herbert Hainer. Keberuntungan juga memainkan peran dengan kembalinya retro sebagai tren pada tahun 2000-an. Adidas merilis kembali sepatu klasik Tempo dulu yang laris, manis, dan tampaknya memberi kejutan pada Nike karena pada saat itu Nike berfokus pada inovasi berteknologi tinggi. Pada tahun 1995, Adidas melandai di bursa saham dan mulai kembali bangkit merebut pangsa pasarnya. Pada tahun 1998, Nike berniat untuk mendorong penjualan sepatu sepak bolanya dengan mensponsori tim Brazil di Piala Dunia. Tapi keberuntungan mungkin lebih berpihak pada Adidas yang menjadi sponsor tim Prancis, dan pada kala itu tim Prancis memakai sepatu yang tak kalah populer yang bernama Predator. Alhasil, tim Prancis berhasil memenangkan trofi Piala Dunia pada kala itu. Perang antara Adidas dan Nike terus berlanjut di luar lapangan. Nike kemudian mengontrak seluruh tim Manchester United. Adidas tidak mau kalah dengan mengontrak David Beckham. Persaingan demi persaingan antara Adidas dan Nike membuat Nike berhasil dan mengklaim bahwasannya sudah menguasai pangsa pasar di Eropa. Tapi Adidas menurut data yang disediakan secara global masih menjadi nomor satu dan memasok lebih banyak lagi bola dan pakaian untuk tim ataupun atlet olahraga. Di luar lapangan, Adidas mengetahui dengan tepat bahwasannya produk-produk orisinil bergaya retro Adidas yang terus membuat orang antri ketika ingin mendapatkan produk tersebut, dan Adidas terus mengeluarkan produk retronya, khususnya model hip hop. Run DMC, salah seorang pelantun pertama hip hop terlaris, merupakan penggemar Adidas, bahkan memiliki sebuah hit single pada tahun 1986 berjudul My Adidas. Pada tahun 2004, model SL76 yang dikeluarkan pada tahun 1976 oleh Adidas pada pembuatan ulang film Starsky and Hutch, dan kemudian Adidas melakukan perilisan ulang model retro Adidas, yaitu yang lebih dikenal oleh kita dengan nama Superstar. Bergaya tempo dulu, dan alhasil kembali lagi Adidas membuat toko-toko retail Adidas dipenuhi para penggemar dan sampai mengantre untuk mendapatkan sepatu limited model Superstar. Adidas juga melakukan reinvestasi dalam hal teknologi menyaingi Nike di bidang yang dikuasai pesaingnya tersebut. Pada tahun 2000, perenang Australia Ian Thorpe memenangi 3 medali emas di Olimpiade Sydney dengan mengenakan pakaian renang full body yang aneh buatan Adidas yang lebih baru. Adidas memperkenalkan Adidas 1 dengan harga $250 AS, sebuah sepatu terkomputerisasi yang merespons secara elektronik berbagai tingkatan tekanan pada sepatu, dan sebuah layanan custom fitting disebut Mi Adidas yang mengukur kaki Anda ketika Anda berlari di sebuah treadmill dan mengirim rinciannya ke pabrik. Yang lebih signifikan, pada tahun 2006 Adidas kemudian membeli perusahaan Reebok dengan harga sekitar $50 juta AS, yang berarti merek sepatu nomor 2 dengan sepatu
nomor 3, bergabung melawan si nomor 1 yaitu Nike. Adidas juga mengembangkan kehadiran retailnya dengan cara membuka toko-toko besar di New York, London, dan bahkan di China, di mana CEO-nya Herbert Hainer mengumumkan rencananya untuk membuka 40 toko per bulannya dalam waktu 40 bulan sebagai tambahan atas 500 outlet yang sudah ada. Pastinya pada kala itu untuk menyambut Olimpiade 2008. Sekian dulu untuk cerita tentang Adidas, teman-teman. Mungkin dari cerita ini yang bisa kita petik hari ini yaitu jangan takut bersaing dengan kompetitor. Adidas dan Nike yang terkenal dengan perang di dalam lapangan maupun di luar lapangan membuat kedua brand ini sama-sama mendapatkan posisi di hati para penggemarnya, atau biasa kita sebut dengan top of mind pertama, top of mind kedua. Jumpa lagi di cerita branding berikutnya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin yang paling kita kenal yaitu Adidas Yeezy.